Selamat sore teman-teman dimanapun Anda berada, bersama saya Kang Anton di dalam Wong Cilik Podcast ya. Kita masih berlanjut terkait dengan permasalahan tanah yang ada di Jalan Tol Iskandar Pancoran Mas Depok. Dan dalam hal ini kita sudah mendatangkan ahli waris dari Bolot Bencisan, ada Pak M. Hasanuddin, datang jauh-jauh dari Depok ke Jakarta, ingin memperjuangkan hak miliknya yang diduga direbut oleh oknum yayasan, dalam hal ini adalah YPKC. Jadi terima kasih Pak Udin atas kehadiran di podcast Wong Cilik, dan kita akan berbicara fokus pada upaya hukum yang sudah dilalui ya. Selain di luar pengadilan, sudah ada upaya hukum yang sudah dilalui oleh ahli waris Bolot Bencisan, adalah salah satunya bersurat tentunya ke BPN ya, BPN Depok, BPN Kanwil, BPN Jawa Barat, terkait dengan permasalahan ini. Apa upaya yang sudah dilakukan terhadap BPN, Pak Udin? Ya, pada saat itu, tepatnya pada tanggal berapa? Di sini ada surat saya, nggak ke bawah ya. Hasil rapat yang kita mohon kepada BPN Depok menindaklanjuti ke Kanwil, hasil rapatnya tindak lanjut yaitu Bandung 27 Februari 2019. Sebelumnya sudah ada surat dulu dari BPN Depok ke Kanwil. Ya, sudah. Ya. Itu dan dibalas langsung di 2019 ya. Bahkan bukan dibalas, dirapatkan ya. Mungkin saya bacakan aja berdasarkan hasil rapat surat-surat tersebut. Hasilnya ini bukan artinya cukup dengan surat ini, tidak. Itu surat yang dari Kanwil BPN Jawa Barat ditujukan kepada siapa? Dari Kanwil Jawa Barat ditujukan pada Dirjen. Kepada Dirjen Jenderal Penanganan Sengketa Masalah Tanah dan Konflik Pertanahan, Kementerian ATR BPN ya. Jadi surat itu ditujukan, intinya apa isinya Pak Udin? Intinya mengenai masalah intinya, yang pertama cacat yuridis, bahwa SHGB yang diterbitkan oleh BPN tahun 96 atas nama YPKC ya, itu cacat yuridis ya. Cacat yuridis, cacat formil dan harus dibatalkan ya. Nah, tadi alasan-alasannya bahwa itu cacat formil atau cacat yuridis itu apa itu Pak Udin? Secara cacat yuridis ya tidak terbukti cara administrasinya. Artinya mereka ini istilahnya nggak dipastikan itu seperti apa gitu. Contohnya itu dia mengakui bahwa tanah itu atas nama Mariyati. Ya, padahal Mariyati Slamet tidak ditemukan. Ya kan, itu alasan salah satu ya. Kemudian yang kedua, salah lokasi. Harusnya mereka memiliki Persil 155 di Pasar Segar, tapi dia malah justru ke tanahnya Bolot Bencisan dengan Persil 156 ya. Oke. Kemudian ada lagi? Ada. Dari situ kita langsung hasil penelitian ini kita ajukan ke Pak Menteri pembahasan. Pada saat itu Kabid Bidang Persengketaan, kemudian Pak Kanwil dan seluruh jajarannya, beliau merapatkan dengan permasalahan surat ini. Iya. Termasuk YPKC dipanggil itu waktu itu? Atau hanya tidak. Artinya hanya secara intern aja untuk pembahasan ini. Oke. Nggak lama kemudian saya dapat informasi dari Pak Yusuf, Pak Kanwil dan Pak Kabid bahwa saya dipanggil oleh Pak Menteri Sofyan Djalil dalam rangka mediasi. Saya tanya dalam rangka mediasi apa? Ya. Di situ ada yang artinya bukan PT ya. Sinarmas, dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya nggak ada banyak komentar. Kemudian dibuatlah suratnya, sampailah ke Pak Menteri. Pak Menteri nggak lama kemudian saya hadir saat itu. Hasil pertemuan saya
pada saat itu sama Pak Menteri yang saya dikasih waktu 10 menit tapi saya bicara hampir setengah jam. Saya ceritakan semua dari awal A sampai Z. Pada intinya Pak Menteri minta maaf kepada saya karena bagikan nepuk sebelah tangan, artinya yang kita undang ini tidak hadir. Ya. Kan gitu. Nah, ada tamu yang nggak diundang, yang saya juga nggak pernah kenal. Mereka itu nggak lama kemudian mereka keluar. Nah, Pak Menteri bilang 1-2 hari orang tersebut itu itikadnya baik. Apakah Pak Udin bersedia dipanggil oleh saya? Siap Pak Menteri, saya bersedia. Ya. Itu pertanyaan pembicara Pak Menteri yang terakhir. Kemudian saya udah mau pulang, Pak Menteri bicara lagi. Seandainya 1-2 hari mereka mengeksekusi, menurut Pak Udin itu bagaimana dan apa tanggapannya? Yang pertama saya bilang, tanpa dasar hukum, tanpa ada surat putusan pengadilan yang bisa eksekusi, ya kan? Saya akan taruh nyawa saya di tanah saya, karena saya tidak kaitan dengan mereka. Itu yang terakhir, sehingga saya pulang. Nah, dari situ saya nggak tinggal diam, saya langsung berkoordinasi kepada rekan-rekan yang termasuk Pak Aris sebagai lawyer saya. Ketemulah sama Pak Faruk Baswedan. Sebentar. Sebelum ke Pak Faruk Baswedan, jadi surat yang dari BPN Kanwil tadi, Kanwil Jawa Barat, ya ada cacat yuridis formal, salah satunya lokasi dan persilnya yang berbeda. Juga dari BPN mengatakan bahwa putusan tadi tidak menghukum, ya, putusan pengadilan tidak ada yang menghukum. Tidak satupun ada yang menghukum. Jadi belum menjadi hak milik mereka, hanya hak guna bangunan saja. Itu tertera dalam surat BPN yang ditujukan kepada Pak Dirjen Penanganan Sengketa waktu itu. Ya, suratnya adalah tanggal 27 Februari 2019. Nah, ketika BPN menyurati kepada Pak Menteri, tadi Pak Udin sudah dihadirkan oleh Pak Menteri Sofyan Jalil waktu itu. Terus ada upaya lain saya dengar untuk menyurati Kemenko Polhukam. Gimana itu Pak Udin? Baik. Setelah itu kami berpendapat sama lawyer kami mengenai masalah ini, dan ada suatu petunjuk dari Pak Kabid, yaitu Pak Dadang Fuad. Dalam hal ini coba Pak Udin bisa nggak naik sampai ke Menko Polhukam. Kami akan ceritakan semua permasalahan ini. Karena di Menko Polhukam ada juga Satgas Mafia Tanah yang mengkoordinasikan lintas kementerian waktu itu ya. Nah, kemudian saya dan Aris sebagai lawyer saya, Bang Aris sebagai lawyer saya. Nah, saya mau masuk ke Menko Polhukam kan agak ribet. Artinya saya orang kecil, mau itu kan Menteri Menko Polhukam, nggak mungkin sembarangan. Nah, akhirnya kebetulan saya kenal Pak Faruk Baswedan. Ya, beliau itu kalau nggak salah sama Pak Mahfud, kemudian Pak Tadal itu Pak Mahfud sebagai bukan Menhan. Ya, itu kalau nggak salah Pak Faruk itu sebagai stafnya, ajudan apa staf lah diantaranya itu. Jadi difasilitasi untuk menyurati Kemenko, intinya adalah perlindungan terhadap tanah tersebut karena sudah diduga diserobot oleh YPKC, ya kan. Terus Pak Udin menyurati atas nama kuasa hukum waktu itu Pak Aris menyurati Kemenko. Apa itu hasilnya dari surat dari Kemenko? Hasilnya mengundang para pihak, Menko Polhukam mengundang instansi terkait termasuk ATR BPN, Bandung, Kanwil Bandung, Depok, dan Kementerian ATR Pusat. Mereka kumpulkan dalam berapa kali rapat itu Pak Udin? Kalau nggak salah pada saat itu satu kali rapat besar. Kemudian setelah rapat itu surat pertama keluar dari Menko Polhukam mengenai masalah laporan mohon bantuan pembatalan AGB nomor sekian, ini suratnya. Jadi surat tanggal 16 Juni 2020 perihalnya nih teman-teman semuanya terkait mohon bantuan untuk pembatalan sertifikat hak guna bangunan 450 tanggal 12 Juli 1996 diterbitkan diduga adanya perbuatan tindak pidana korupsi, pungli, dan timbulnya kembali kasus pidana 26 tahun yang lalu telah SP3 di Polres oleh
Polres Depok ya. Artinya tidak ada Pak Udin itu bersalah menyerobot tanah itu karena memang tanah hak milik. Jadi tanggal 16 Juni 2020 Kemenko Polhukam atas nama PLT Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sudah menyurati Pak Irjen ya, Pak Irjen Kementerian, artinya untuk membahas permasalahan ini ya. Mohon bantuan ya, permohonan pembatalan ya. Oke, selanjutnya kemudian kita tunggu berapa lama kemudian nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Juni, akhirnya 1 Juli layangan lagi surat. 1 Juli. Oh, ini dari Pak Menko Polhukam untuk 30 hari kementerian ya, atas nama PLT Bidkor Hukum dan HAM pada tanggal 1 Juli 2020 teman-teman, yang isinya hasil rapat koordinasi permasalahan tanah Kecamatan Pancoran Mas yang ditujukan ke Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR DPR. Nah, ini isinya adalah hasil rapat koordinasi tanggal 5 Juli 2020 ya. Di situ siapa yang hadir dan meminta untuk melakukan survei gitu ya. Ya, survei ke lapangan gitu ya. Dan meminta juga Kementerian ATR untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap masalah pelapor selambat-lambatnya 30 hari kalender. Terus ketika kita tunggu itu dari bulan Juni tidak ada hasilnya, maka Menko Polhukam langsung dapat instruksi dari Menko turun ke bawah atau monitoring. Ini suratnya. Oh, mereka melakukan monitoring teman-teman. Mereka melakukan monitoring tanggal 7 Agustus 2020 ke Lurah Depok dan juga ke BPN ya. Tembusan ke Menko Polhukam untuk menyelidiki apa yang terjadi, sengketa di bawah adanya tumpang tindih tanah SHGB milik YPKC dan juga tanah adat Persil 156 atas nama Bulot bin Jisan ya. Oke, selanjutnya setelah itu sudah kita tunggu, setelah itu kita turun, makanya turunlah Menko Polhukam pada tanggal ini. Nah, ini surat terakhir ya. Surat terakhir dari sengketa ini, jadi surat terakhir ya teman-teman semua dari Kementerian Koordinator Bidang Politik atas nama Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM. Artinya ini Kementerian Koordinator yang mengeluarkan pada tanggal 24 September 2020 tentang tindak lanjut permasalahan. Wah, ini ada hal yang sangat menarik. Saya pikir ini menjadi konklusi atau kesimpulan dari permasalahan tanah di Pancoran Mas ini adalah yang kedua ya. Jadi mereka Menko Polhukam sudah turun langsung ke bawah ya, ke instansi terkait, ke lurah, ke kantor pertanahan Depok ya, sudah melakukan survei dan verifikasi. Baik teman-teman, jadi ada permasalahan pokok yang sudah disampaikan melalui surat ke Menko Polhukam ini. Yang pertama adalah buku letter C di kantor ya. Kelurahan Depok hanya memuat hak Persil 156 adalah milik Bolot bin Jisan dengan luas 20.634 meter persegi. Nah, yang kedua ini yang alas haknya dari YPKC yang diakui dari Mariati Slamet menurut keterangan kantor pertanahan Kota Depok dan Kelurahan Depok sama sekali tidak ditemukan. Karena dalam buku letter C di kelurahan ya, Persil 155 itu ya yang diklaim YPKC sebagai SHGB adalah milik Insinyur Lukman Ashadi. Betul gitu ya Pak Udin ya? 562. Nah, kemudian saya mendengar nih Pak Udin, sebelum itu ada surat dari Menteri ATR yang mengatasnamakan menteri, tetapi yang bertanda tangan adalah Pak Deputi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Itu betul nggak? Kapan itu surat itu keluar? Saya tidak pernah tahu surat itu, tidak pernah dengar surat itu. Ya, jadi surat itu tidak pernah tahu, tidak pernah terima. Baru terima tahun 2022. Padahal suratnya itu keluar tanggalnya berapa? 17 September kalau 17 September 2020 ya.
Jadi teman-teman semua, sebelum surat Pak Menko Polhukam ini, ya bukan Pak Menteri, tapi Kementerian Polhukam ini dilayangkan, seminggu sebelumnya, Dirjen Sengketa, Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan sudah mengatasnamakan Menteri menyurati ya kepada pihak-pihak yang terkait, tetapi ahli waris Bolon Pecisan tidak menerima itu ya, klaimnya tidak menerima itu. Yang intinya adalah belum dapat dilakukan pembatalan terhadap SHGB YPKC karena belum ditemukan data yang cukup. Nah, ini saya jadi bingung nih. Artinya kan BPN sudah memenangkan Bapak BPN Kanwil Kanwil Jawa Barat, ya kan? Terus sebelum surat Kemenko Polhukam ini keluar, kan ada pertemuan-pertemuan ini, ya kan? Mereka juga diundang kan, Kementerian ATR, tetapi hasilnya Kementerian ATR tidak berani menyelesaikan masalah ini, gitu. Nah, ini satu kejanggalan buat saya untuk tanggal 17 September itu kan terkait pada saat itu kan Menko Koordinator Bidang Hukum atau Menko Polhukam, jelasnya di situ dari terkait BPN Depok, BPN Bandung, BPN Kementerian itu hadir semua dalam rapat itu. Hadir semuanya ya, Kementerian juga hadir ya. Hadir semua. Nah, pada intinya kalau toh memang benar itu 17 September 2020 atas jawaban Dirjen yang belum bisa melakukan pembatalan, maka tentunya kami sebagai ahli waris yang ikut serta dalam hal ini kami dapat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hasil penelitian beliau Dirjen ini disampaikan oleh Menko Polhukam, bukannya diam saja. Dan harusnya ya selain disampaikan Kementerian Polhukam, tentunya jawaban itu harus bisa membantah dari penelitiannya Kanwil Jawa Barat. Gitu ya kalau penelitian secara komprehensif hanya dibantah dengan 1-2 lembar kertas tanpa ada reason atau alasan yang jelas, tentunya ini menjadi pertanyaan tentunya bagi orang awam. Makanya saya ini orang awam karena ketika itu rapat di koordinasi atau di koordinat Menko Polhukam, kok saya hanya sekedar menanya kenapa Menko Polhukam tidak dapat hasil mereka itu rapat memutuskan tanggal 17 September. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pun juga nggak dapat. Ya kan? Dan kemudian yang ketiga, apa alasannya? Nah, ini alasannya nggak ada gitu. Belum cukup ditemukan bukti, tapi alasannya nggak ada. Padahal dari Kanwil BPN Jawa Barat sudah jelas. Buktinya ini, tapi ini tidak ada alasan yang jelas. Ini yang menjadi pertanyaan tentunya bagi ahli waris kan ya. Pasti, saya akan mempertanyakan soal itu. Berdasarkan surat Kanwil, terakhir bunyi itu salah letak, salah lokasi. Kemudian pasal 24 nomor 11 Undang-Undang Menteri Agraria, ya kan? 2 tahun 2016. Itu wajib dibatalkan ketika ada pencacat hukum, cacat administrasi, harus dibatalkan. Harus dibatalkan. Kok ujuk-ujuk keluar surat itu tanpa ada argumentasi para secara hukum untuk pembatalan. Artinya Kementerian Koordinator ini kan di atasnya tentunya di atas kementerian yang mengkoordinasikan, ya kan? Minimal ada tembusan lintas yang harusnya ditembusi. Padahal dari Dirjen Sengketa itu mengeluarkan surat tanggal 17 September. Tanggal 24 September tahun yang sama 2020 Kemenko Polhukam justru mengeluarkan surat sakti ini. Justru itu. Harusnya sudah selesai dong. Harusnya tanah itu sudah milik Pak Udin dong. Iya, justru itu karena ditunggu jawaban dari dua surat tidak ada jawaban. Maka surat ini surat yang terakhir. Ini surat terakhir dari Kemenko. Dan itu surat yang paling tinggi. Gitu. Itu tadi. Jadi ini yang menjadi pertanyaan. Nah, tentunya ini adalah surat terakhir yang harusnya menjadi pegangan. Yang ini kalau kita lihat ini surat yang sakti, dan tentunya Kemenko Polhukam tidak mengeluarkan surat secara begitu saja. Pasti ada pertanggungjawabannya, ada penelitiannya gitu. Jadi seyogyanya Kementerian ATR juga mengikuti apa yang telah dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam. Apalagi sekali lagi sekarang ini teman-teman semua, tadi Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MP sudah mengatakan banyak mafia tanah, banyak sengketa tanah yang dijadikan permainan, ya kan?
sudah di peradilan menang, ternyata isinya tidak tepat. Ternyata itu pokok perkaranya tidak bersentuhan. Ada hanya dipetun, tenggang waktunya yang salah, nebis in idem dan lain sebagainya. Jadi ini permasalahan yang memang harus diselesaikan. Jadi harapannya Pak Menteri ATR bisa menegakkan surat yang terakhir dari Kemenko Polhukam. Terus yang saya bahas sedikit lagi mengenai malah surat Menko Polhukam yang terakhir. Seandainya surat 17 September itu sudah sampai ke Menko Polhukam, tentunya ini nggak akan turun. Iya, betul. Ini nggak akan turun, karena ini 24 September. Betul. Nah, pertanyaan saya cuma satu dari kepada Kementerian ATR BPN, ini benar atau tidak surat ini? Itu aja. Itu satu. Kemudian yang kedua, kami sebagai ahli waris kepada Bapak Menteri ATR BPN dalam hal ini untuk bukan memperhatikan melihat dari surat Menko Polhukam. Saya yakin Pak Hadi bisa menyelesaikan ini. Yakin nggak? Yakin bahwa Pak Hadi bisa menyelesaikan ini. Insya Allah yakin. Dan berpihak kepada Bolot Pincisan Betul, amin. Karena jelas YPKC ini Mariat ini tidak tercantum di luku tercek. Artinya sudah selesai. Nah, kemudian ada upaya hukum lain yang Pak Udin jalankan, lapor gitu di kepolisian misalkan? Saya sudah laporkan itu ke Polda Metro Jaya, kemudian ke Polres, Kejaksaan, itu. Tapi harapan saya kembali lagi agar Pak Menteri ini ATR BPN dapat melaksanakan pembatalan. Sebenarnya begini teman-teman semua, Pak Udin ini tidak ingin memenjarakan orang, tidak jahat, tetapi haknya tolong dikembalikan. Hanya itu aja. Dan saya. Itu ada di Pak Menteri ATR tentunya bisa membatalkan SHGW tersebut. Betul. Jadi ini permasalahan sebenarnya tidak rumit, tidak begitu susah, tinggal ada sedikit tentunya dorongan dari Pak Menteri yang saya yakin Pak Menteri bekas Panglima tertinggi mampu membela wong cilik, mampu menegakkan yang memang sudah benar harus ditegakkan. Itu harapan terakhir dari keluarga Bolot Pincisan. Semoga Pak Menteri mendengar. Tambahan dikit lagi Pak. Karena mengingat waktu udah sekian puluh tahun, kami sangat mengharapkan kembalikan hak kami. Itu yang pertama. Agar kembali lagi pada ini terakhir adalah Bapak Menteri, yaitu Pak ATR BPN yang menyelesaikan permasalahan ini. Sekali lagi kami sebagai keluarga mohon kepada Bapak Menteri agar dapat melaksanakan suatu kewajiban dan tugas. Insya Allah yakin untuk menegaskan pembatalan sertifikat ini yang tidak jelas lah dalam pendapatannya ini. Baik. Siap, terima kasih Pak Udin. Tidak ada menang, tidak ada kalah. Kita hanya ingin meluruskan hak yang dimiliki oleh ahli waris Bolot Pincisan, dan tentunya harapan itu ada di Pak Menteri ATR. Sekali lagi terima kasih, tetap terus tune in di Wong Cilik Podcast, dan disinilah tempat Wong Cilik berbicara. Saya dari Kang Anton dan Pak Udin, terima kasih, mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.